واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis rutinan kita, majelis kitab Khudh Aqidatak atau ambillah akidahmu sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kira-kira kita di pertanyaan keberapa ini, wahai ummahat sekalian? Keberapa? Ketiga. Berarti sekarang keempat gitu. Oh, halaman 23 gitu ya. Bukankah itu sudah? Belum? Sepertinya sih udah ya. Iya. Oh, loncat yang keempat enggak, kelima sekarang. Yang keberapa yang udah? Iya, kelima kan ya. Atau kita langsung aja ke akhir halaman, ke akhir buku aja biar cepet. Ya. Baik, pertanyaan kelima halaman 24. Insyaallah. Baik, pertanyaan kelima, pertanyaannya, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Maka kita katakan jawabannya iya. Doa adalah suatu bentuk ibadah. Ya, doa adalah bentuk atau suatu bentuk ibadah. Doa itu menyeru seraya memohon. Menyeru seraya atau selagi memohon. Dan itu hanya pantas dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan doa itu ada bentuk tadarru', yaitu bentuk kena kipas angin enggak apa-apa, Pak? Takutnya maksudnya kipas angin dan kipas angin sakit, kena angin enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi doa itu ada sisi tadarru', ada sisi rendah diri, dan ada sisi mungkin meminta dan tawakal kepada pihak yang didoakan padanya. Maka disebut doa itu suatu bentuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu termasuk suatu bentuk ibadah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Di sini ada perintah dari Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku,
sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada asalnya itu merupakan ibadah. Dan itu di dalam ayat ini, berdoalah kepadaku, berarti ini hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'uuni, hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan dalam ayat ini jawabannya atau terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, dan maksud ibadah di sini yaitu doa. Maka bisa dikatakan dalam ayat ini petunjuk yang sangat kuat bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut ibadah di sini atau menyebut doa di sini an ibadati, yaitu dengan ibadah. Maka sangat kuat bahwasanya doa itu adalah ibadah. Siapa yang menyombongkan diri dari meminta kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, jadi Allah Ta'ala merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan murka padanya. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu dan meminta kepada Allah itu adalah ibadah, dan itu hanya dilakukan kepada Allah saja. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Berarti doa, meminta, memohon itu adalah termasuk ibadah. Ya, sehingga hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, pertanyaan ke-6, apakah orang mati bisa mendengar doa? Jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa. Orang yang sudah wafat tidak bisa mendengar doa, baik di luar kubur maupun di dalam kubur. Baik di luar kubur maupun di dalam kubur. Kalau sudah mati ya udah nggak bisa dengerin doanya. Adapun khurafat bagi sebagian orang yang mengatakan kalau orang baru mati maka itu arwahnya masih ada di sekitarnya. Enggak. Kalau seseorang mati, wafat, dicabut rohnya, maka rohnya akan dibawa oleh para malaikat. Imma dibawa ke langit ketujuh kalau itu orang saleh dan diterima oleh Allah, atau hanya ke langit pertama pun enggak bisa sampai. Tapi ala kulli hal itu tidak gentayangan. Ya, tidak gentayangan. Tidak seperti apa yang diprasangkakan oleh sebagian dari orang. Ya. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa, tidak bisa mendengar curhatan, baik di luar kubur maupun apalagi di dalam kubur. Di luar kubur ini sih maksudnya jasadnya itu masih dikafani, belum disolati atau lagi disolatin, itu nggak bisa mendengarnya, nggak bisa mendengar orang berbicara. Di dalam kubur bisa, tidak bisa juga. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Sesungguhnya kalian tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar doa, dan juga yang bolot, yang sum, ya tuli, itu tidak akan mendengar doa, itu mendengar seruan. Di ayat An-Naml 80 ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar doamu, mendengar seruanmu. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, makna mauta di sini adalah mati hatinya akan dakwah. Mati hatinya akan dakwah. Jadi tafsiran pertama, orang yang mati yaitu yang telah meregang jiwanya dari raganya. Itu mati. Tidak bisa mendengar seruan, tidak bisa mendengar doa. Yang kedua, tafsiran kedua yaitu orang yang mati kalbunya, walaupun jasadnya masih hidup, nyawanya masih ada, maka yang mati hatinya seperti ini dia tidak mendengar seruan dakwah. Itu dua makna terhadap ayat ini. Namun di sini dimaknai
yaitu orang-orang yang telah mati jasadnya. Itu tidak dapat mendengar dan itu sahih. Apa faedahnya kalau misalnya udah mati masih bisa mendengar? Lalu apa bedanya yang mati dengan yang tidak mati? Ya, begitu. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ini surat Fatir ayat 22. "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Kamu tidak akan pernah bisa menjadikan orang-orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ya, nggak bisa. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mayit itu bisa mendengar derap langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya dari kubur? Pernah mendengar nggak? Pernah merasain? Insya Allah nanti ya. Sabar ya, sabar. Ada waktunya kok. Jangan tergesa-gesa. Iya. Nah, jadi ketika di dalam kubur, ya, di dalam kubur dan di alam barzakh, dihikayatkan oleh Rasulullah SAW, seorang mayit itu mendengar derap langkah kaki orang-orang yang meninggalkan dia. Gak ada di manapun, di pemakaman maupun Ratu Elizabeth. Siapa yang kemarin ngotiar itu? Ya, Ratu siapa? Ratu Elizabeth ya. Ratu Elizabeth keberapa ya? Ratu Elizabeth kesekian, kemarin wafat ya. Wah, mati ya. Ya, KO. Dan kemudian ya is dead ya. Itu mati, dikubur. Pemakamannya tentu ya Masya Allah ya. Dulu tahun 90-an kan sempat booming matinya Lady Di. Namanya aja Di. Yang modern ya, namanya Lady Di. Ya. Lady Diana, ya Putri Diana itu mati dan satu dunia katanya sedih. Saya kok nggak ngerasa apa-apa ketika itu ya. Biasa aja. Tapi seolah-olah kematiannya itu seperti musibah yang terbesar. Ya sungguh kematian Lady Diana itu musibah buat dirinya sendiri karena dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, sampai seluruh dunia berkabung di TV-TV nasional, internasional itu semua meliput tentang kematiannya, ya. Nah, apakah ada orang yang setelah kematian orang-orang yang besar, dianggap besar seperti itu, kemudian pelayatnya itu sampai nginep berhari-hari? Nggak ada. Nggak mau juga, ngapain, ya? Rajin amat gitu kan? Ngapain? Apalagi sekarang BBM naik, ngapain ngurusin begituan, ya kan? Terus kemudian apakah sampai betul-betul misal nggak sampai bermalam-malam deh, mungkin sampai malam dia, ya gali kubur siang, terus orang-orang mulai pada pergi sorenya, apakah ada yang sampai maghrib gitu? Nggak ada, udah pada pulang. Artinya begitulah manusia. Kata Nabi SAW, yatba'ul janazata thalathatun, ada 3 yang akan mengikuti jenazah ke kuburnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan yarji'u ithnan wa yabqa wahid, akan pulang 2 dan akan menetap 1. Yang pulang adalah hartanya dan seluruh keluarganya tanpa kecuali. Bahkan pasangan yang paling dicintainya pun itu pun akan pulang, nggak bakal stay di kuburan. Dan yang menetap hanya 1, yaitu amalannya. Begitulah, seperti itulah. Nah, mayit itu ketika orang-orang yang memprosesi kuburannya itu, mereka satu persatu pergi, itu terdengar oleh mayit. Yang dalam hadis yang didengar adalah apa? Yang didengar adalah derap langkahnya saja. Adapun pembicaraan mereka, doa-doa mereka, itu tidak bisa mendengarnya. Jadi dalam hadis yang disebutkan hanya itu saja. Sehingga kalau derap langkah yang terdengar itu tidak melazimkan hal-hal lain terdengar oleh mayit yang ada di dunia, nggak melazimkan. Ya, artinya kalau misalnya di antara kita datang ke kuburan orang tua atau nenek atau kakek, kemudian kita kan disyaratkan mendoakan, bukan berdoa. Mendoakan, maksudnya bukan berdoa meminta
supaya untuk diri kita, bukan, tapi mendoakan untuk mayit. Ya, kebaikan, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dilapangkan dan diluaskan kuburnya itu. Udah, nggak usah berpanjang doa di situ kemudian minta di kuburan, walaupun minta sama Allah, minta ya Allah panjangkanlah usia saya, ya Allah berikanlah saya rezeki dan seterusnya dengan ada keyakinan bahwasanya berdoa meminta kepada Allah di kuburan itu lebih afdal. Enggak, itu salah. Kalaupun kita minta sama Allah, ya Allah ampunilah bapak saya, ampunilah orang tua saya, ya Allah ampunilah kakek saya yang ada di kubur ini. Pertanyaannya, apakah mayat itu mendengar doa itu? Dan kita doanya keras kok. Ya Allah, misal kita keras supaya mayat kedengaran nama mayat. Paham gak misalnya? Bukan lirih, bukan kecil. Ya Allah, bukan gitu. Ya Allah, gede suaranya. Sampai peziarah yang lain di kuburan lain noleh. Norak banget tuh orang ziarah doa sampai keras banget suaranya. Kita bilang, ya Allah, saya memohon ya Allah, mudah-mudahan yang di dalam kubur ini dirahmati. Kira-kira dengar gak mayat itu? Kalau dia dengar, diaminin sama dia. Amin, gitu. Gitu kayak dari tadi ente kadang-kadang ente baru sekarang ente datang, ya. Enggak dengar kan? Enggak dengar. Seandainya dengar pun, kata Allah Azza wa Jalla, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian menyeru mereka tidak bisa mendengar doa kalian, seruan kalian. Walau sami'u, dan sekiranya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa menjawab doa kalian, baik jawaban secara suara maupun jawaban secara perbuatan. Adapun kalau misalnya ternyata nih ayat yang di surat Fatir kayak gitu, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, di surat Fatir ada. Ayat keberapa saya lupa, saya tidak ingat nomornya. Al-muhim itu di surat Fatir. Nah, pertama kita yakini perkataan Allah pasti benar. Ya. Jika kalian menyeru mayit-mayit di kubur, mereka tidak mendengar kalian. Itu yakini. Sekiranya, seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan menjawab doa-doa kalian. Tidak akan menjawab dari segi perkataan, tidak akan menjawab atau dari segi perbuatan. Berarti tidak akan ada jawaban. Ya Allah, mudah-mudahan mayit ini diampuni. Di dalam kubur ada suara amin gitu. Enggak terjadi. Enggak mungkin kayak gitu. Walau sami'u mastajabu lakum. Itu tadi perkataan. Perbuatan misalnya, ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan apa gitu. Atau minta kepada mayit syirik besar misalnya, minta kepada mayit, wahai Kiai fulan yang telah wafat, saya mohon kepada Engkau lariskan dagangan saya. Kemudian ternyata laris. Pertanyaannya, apakah itu mayit itu yang melariskan? Menjawab itu, tentu bukan. Yang mentakdirkan laris adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ditakdirkan laris di sini ini sebagai fitnah dan ujian, bukan sebagai rahmat, sebagai fitnah dan ujian. Kalau ternyata dia menganggap larisnya ini karena berdoa di kuburan, maka ini merupakan keterpedayaan dan istidraj. Pokoknya segala kesuksesan disebabkan maksiat, disebabkan kesyirikan, disebabkan kebid'ahan, maka itu semua adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah konsistennya kenikmatan dengan konsistennya kemaksiatan. Itu istidraj ya. Menetapnya kenikmatan selagi menerusnya kemaksiatan. Itu istidraj. Tadi kalau repot belakangan ini apa sih istidraj ya? Sering dengar ya, paham sih, tapi nggak bisa mendefinisikan. Maka istidraj itu adalah berlakunya kenikmatan atau tetapnya kenikmatan disertai dengan terusnya kemaksiatan. Begitu. Jadi kalau ada orang kafir sukses, masya Allah, padahal kufur, jangan terperdaya. Itu istidraj. Itu istidraj. Mereka terus mendapatkan kenikmatan disertai kekufuran mereka. Itu istidraj. Suatu saat akan Allah Ta'ala endingkan semua itu. Ya. Taib. Bagaimana kalau secara realita, bahkan terekam dengan video, ya, bahkan dengan CCTV, ada seseorang kemudian minta, dan kemudian dari dalam kubur ada suara,
Amin, iya nak, akan dikabulkan nak. Misalnya ada suara gitu dalam kubur. Ini semuanya pasti penipuan. Imma penipuan dari manusianya, mungkin ada rekaman recorder atau speaker yang ditanam di kuburan misalnya. Terus juru kuncinya kemudian menjawab itu pakai speaker dari arah lain, tapi sound systemnya di dalam kubur. Kayaknya sih nggak begitu ya. Ya rajin amat itu kunciannya ya. Atau kemungkinan kedua, dan ini yang mungkin sekali, yaitu syaitan yang menyuarakan itu. Saya pernah ditantang tahun 2010-an atau sekitar itu. Saya bilang nggak mungkin mayat itu bisa menjawab. Tapi kemudian ada salah satu orang dari golongan tetangga lah, yaitu dia bilang, ayo saya tantang kamu, ayo kita datang ke kuburan ini, disebutin kuburannya. Nanti lihat, setelah saya doa di situ pasti akan ada suara nanti. Oh, berani dia nantang kayak gitu. Ya, untuk membuktikan bahwasanya kita boleh bertawasul di kuburan dan kita boleh meminta kepada mayat. Nauzubillah min dzalik. Ya, begitu. Ya, begitu umat sekalian. Ada seperti itu. Itu dari segi suara. Bagaimana dari segi perbuatan? Misalnya kalau kita minta sesuatu atau mengucapkan sesuatu di kuburan, maka akan ada tampak tertentu. Itu terjadi nggak? Mungkin nggak itu? Nah, kalau dari segi ayat dinafikan semua itu karena nggak mungkin menjawab. Tapi dari segi kenyataan, ada nggak yang pernah terjadi kayak gitu? Iya, pernah terjadi. Bismillah. Tiba-tiba keluar tangan dari kuburan. Ya. Gimana Bu? Kalau misalnya keluar tangan dari kuburan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Salaman lah, emang itu ngajak salaman, ya kan? Ya, salaman. Ini bu siapa nih yang jawab nih? Kayak kenal karakternya kayaknya. Ya. Nah. Ya kalau ngajak salaman, disalamin tarik Bu ya. Tarik. Ya, tarik. Srek, ya. Kalau saya pengen tahu tuh, beneran kalau bisa terjadi kayak gitu, ajaib itu. Direkam mantep itu. Saya pengen tahu ditarik tuh apa, kemudian apakah tangan doang terus panjang gitu, tangan doang isinya, atau sampai orang-orangnya keluar. Saya pengen tahu itu. Karena secara logika itu nggak mungkin tangan keluar dari kuburan. Ya, karena kan mayat dipocongin. Ya kan? Dia gimana cara ngeluarin tangannya coba, ya kan? Dan juga kan 2 meter ke bawah, kok bisa panjang kayak gitu gitu. Makanya setan itu kalau misalnya mau nyerem-nyeremin orang, itu nggak masuk logika, selalu nggak masuk logika. Tapi karena aneh, kita kabur, atau sebagian dari kita kabur. Mana kuntilanak dasteran ke atas pohon lah, kan bukan di situ tempatnya ya, gitu. Ya, pocong di pohon pisang lah, kenapa di situ, ya kan? Nah, kalau emang itu terjadi misalnya, tiba-tiba ketika setelah doa, tiba-tiba ada bumi bergetar, ya di kuburan. Kira-kira itu gimana? Apa kita jawabnya apa ke orang-orang? Itu bisa tuh terjadi seperti itu. Katanya nggak dengar, itu bisa terjadi. Maka kita katakan itu semua adalah tipuan dari syaitan. Dan yang berlaku seperti itu hanya pada orang-orang yang percaya sama mereka. Bagi yang nggak percaya, nggak bakal. Syaitan itu juga milih-milih kali kalau misalnya mau ngegoda orang. Ah, ini orang nggak percaya sama saya. Udahlah, nggak usah digodain. Tapi memang terjadi. Ada kisahnya seorang perempuan di masa pandemi, bisnisnya bangkrut, nggak punya duit, akhirnya dia berinisiatif benar-benar untuk ke kuburan keramat tertentu. Dan ini cerita real. Datang, dan ini mungkin bukan hanya satu orang, sebenarnya banyak ya di Indonesia kayak gini. Datang ke kuburan keramat tertentu, malam tertentu, kliwon-kliwon itu. Maka kemudian datang ke kuburan itu yang berupa seperti rumah ya kuburannya. Ya, masuk ke dalamnya, kemudian memang dia telah mendapatkan wiritan-wiritan khusus dengan tujuan untuk apa? Pesugihan. Iya, pas dia baca wiritan tertentu itu tampak genderuwo, tampak ini, iya tampak. Kita katakan iya benar bisa tampak. Tapi apakah penampakan tersebut berasal dari mayit? Sama sekali tidak. Ini semua permainan murni syaitan. Mayit sendiri
Yang orang ini, perempuan ini minta sama mayit sendiri nggak bisa dengar. Yang bisa mendengarnya hanyalah para jin-jin itu. Kemudian mereka merasa terpanggil. Kata mereka mungkin, wah ini kayaknya manusia ini selain bodoh dia tulus kayak buat kita. Akhirnya mereka menjawabnya, yaitu siapa? Syaitan-syaitan itu. Ya, jadi di tempat-tempat keramat tersebut atau penyembahan-penyembahan itu ada syaitan-syaitan yang memang berusaha untuk membuat manusia itu terjerat ke sana. Itu sejak zaman jahiliyah. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Setelah Rasulullah memang Islam sudah kuat, maka Khalid bin Walid diperintahkan, dan Khalid bin Walid itu lantang keras dan tegas, panglima beliau. Maka tolong itu hancurkan berhala Uzza yang masih disembah banyak orang. Maka datanglah itu Khalid bin Walid ke berhala tersebut, hendak menghancurkannya. Orang-orang mencegahnya. Orang-orang mencegahnya namun tidak bisa karena beliau adalah Khalid bin Walid. Akhirnya kemudian mereka merapalkan lafal-lafal yang membuat ada sesosok makhluk keluar dari patung Uzza tersebut. Berhala tersebut keluar. Sosok seperti perempuan, dan kalau bahasa kita sekarang itu kalau wewe gombel ya. Beda nggak itu? Atau sama? Ya, nggak ada ya, ensiklopedia setan Indonesia itu nggak ada. Kalau diadakan banyak itu namanya. Wewe gombel itu bentuk perempuan nenek-nenek, buruk sekali dan kadang pendek, membungkuk, kemudian mohon maaf payudaranya itu menjuntai sampai ke bawah. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Bentuknya seperti itu, keluar dari itu. Keluar dan hendak melawan Khalid bin Walid. Namun Khalid kemudian menyembelihnya, menebas lehernya. Dan mati kemudian. Boleh jadi itu memang jin yang bertasyakul ke alam kita, ke alam manusia, ke alam dunia ini, dan konkret seperti alam manusia ini, konkret, dan kalau misal dibunuh mati beneran. Maka setelah pembunuhan itu nggak pernah ada lagi penyembahan lagi, dan tidak ada lagi penyembahan terhadap Uzza setelah itu, karena setannya wallahu alam sudah dibunuh oleh Khalid bin Walid. Jadi setan itu bisa dibunuh. Bisa dibunuh kalau setan tersebut masuk ke alam kita dan konkret seperti kita konkret, bisa disentuh, bisa dibunuh, ya. Ya begitu. Maka jawaban-jawaban yang ada kepada berhala, kepada kuburan, itu dari syaitan, semuanya dari syaitan. Tidak ada yang dari manusia mayit, ya, tidak ada. Kemudian kita menuju ke halaman berikutnya. Berbagai macam syirik besar. Berbagai macam syirik besar. Pertanyaan ke-7, bolehkah kita meminta bantuan atau mencari berkah dari mereka yang mati atau mereka yang tidak hadir gaib? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh melakukannya. Ini belum ya? Benar belum nih ya? Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Jadi mereka itu sendiri, berhala-berhala itu makhluk, dan selain makhluk, manusia yang membuat mereka, manusia yang mengcarving mereka, mengukir mereka. Iya, bagaimana mungkin gitu loh. Kok malah mereka sembah? Wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala itu benda mati semuanya, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya akan dibangkitkan. Jadi enggak tahu tentang hari kiamat, enggak tahu tentang apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajabu lakum." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Allah taala dia menjawab pertolongan-pertolongan kalian. Berarti ini beristighatsah hanya boleh pada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW bersabda, "Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits." Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu saya memohon pertolongan kepadamu. Istighatsah. Istighatsah yaitu meminta disingkapkan bala dan ujian, ya, yang sedang berlaku. Itu istighatsah.
Adapun istighatsah yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita itu istighatsah bid'iyah, dengan cara bid'ah, yaitu ngumpul-ngumpul untuk nyanyi selawatan rame-rame dengan suara keras sampai malam hari atau bahkan sampai tengah malam di lapangan, ngumpul semua, laki perempuan campur semua. Maka seperti ini istighatsah yang bid'ah. Walaupun diprakarsai oleh orang-orang yang mengklaim mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, ataupun dengan nama sebutan misal istighatsah kubra misalnya. Maka coba kalau istighatsah, kalau memang istighatsah, dari apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah untuk disingkap mara bahaya, dari apa? Sebagian istighatsah itu adalah suatu tindakan oportunis dan berkesempatan untuk mendulang suara-suara politik. Ya, kita beristighatsah kepada Allah moga disingkap musibah ini dengan adanya rezim sekarang. Misalnya gitu, ujungnya politik, ada yang seperti itu. Ada yang ujung-ujungnya tromol. Ya, supaya tromolnya banyak, maka diundang ini. Masya Allah, nama besar untuk istighatsah kubra. Nanti celengannya, tromolnya tuh banyak banget. Dan sampai ada hikayat, Anda pernah dapat hikayat dari salah satu bendahara atau sekretaris majelis-majelis seperti ini. Itu kadang dari ustadznya, gitu ya, yang keturunan Nabi tertentu, itu dia dan timnya kadang-kadang tromol yang digeser-geser oleh panitia dan diusahakan oleh panitia, itu semuanya dipalak oleh si dai-nya itu, si ustadznya itu. Dipalak, mana tromolnya tadi? Diambil, sampai tromol-tromol diambil itu dibawa ke rumahnya. Dan isinya semuanya. Panitia nggak dapat jatah, nggak dapat, semuanya untuk si ustadznya ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada sebagian dari itu ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya popularitas, ujung-ujungnya nama, ujungnya partai, ujung-ujungnya dan seterusnya. Dunia semua. Maka istighatsah yang seperti ini tidak yang dimaksud dalam ayat atau hadis, melainkan istighatsah kepada Allah Azza wa Jalla murni tulus, bukan dengan maksud untuk menggapai keuntungan duniawi belaka. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Maka jawabannya tidak, hal itu tidak diperbolehkan jika pertolongan tersebut memang hanya mampu Allah lah yang menjawabnya. Minta pertolongan tersebut hanya Allah lah yang mampu menjawabnya. Seperti ya Allah, tolonglah lancarkan rezeki saya. Ini cuma kepada Allah, nggak mungkin kepada makhluk, apalagi makhluk yang lemah seperti manusia, jin, dan seluruh makhluk itu lemah di hadapan Allah. Ya. Bahkan kepada bos, kita nggak boleh bertawakal kepada bos. Misalnya, bos, tolong dong lancarkan rezeki. Nggak boleh mengatakan seperti itu, karena hal itu, yaitu melancarkan rezeki, itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tauhid. Yang pertama, iyyaka na'budu, tauhid dari segi ibadah, dan yang kedua tauhid dari segi doa. Iyyaka nasta'in. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu minta maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Namun kemudian mungkin ada pertanyaan di benak kita, seperti pertanyaan ke-9 ini. Bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Jawabannya iya, tapi dengan ikatan. Kita dibolehkan meminta pertolongan dari mereka yang hidup dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya. Ada dua di sini. Akan saya sebutkan 2 syarat kita boleh meminta pertolongan dari mereka yang hidup. 3 syarat. Yang pertama, kita boleh, ya, jadi kita boleh meminta pertolongan pada mereka yang hidup dengan 3 syarat. Syarat pertama, tetap bertawakal kepada Allah, tidak kepada makhluk tersebut. Tetap bertawakal kepada Allah, tidak kepada makhluk tersebut. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, konten pertolongannya itu, konten permintaannya itu adalah hal yang dimampu oleh makhluk itu. Hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk itu. Ya, jadi kalau misalnya minta dibantu, tolong bantu saya dong masukin saya ke
staf kepengajaran sekolah ini, bisa tolonglah kamu kan orang dalam, misalnya, minta tolong. Ini mampu nggak dia? Mampu. Tapi kita harus tetap tawakal sama Allah. Allah yang mengatur semua takdir dan pekerjaan. Begitu. Dia mampu melakukannya. Tapi kalau kita ngomong ke dia misalnya, akhi tolong dong, antum ramal masa depan anak. Ini nggak mampu. Dukun ini. Atau mengatakan tolong dong lancarkan rezeki anak untuk esok hari. Nggak mampu. Itu nggak boleh. Itu jadi syirik nanti. Dan syarat yang ketiga apa? Ya syarat yang ketiga, pihak yang diminta itu, makhluk yang diminta itu hadir, ya, hadir atau terkoneksi dengan kita. Hadir atau terkoneksi dengan kita. Adapun kalau gaib, walaupun hidup, maka bisa menjadi syirik. Gaib dan tidak terkoneksi dengan kita, maka bisa menjadi syirik walaupun dia hidup. Ya, Dimas apa bagus? Dimas, misal Dimas. Ana meminta kepada Pak Joko. Pak Joko tolong beri saya mobil misalnya. Sekarang ana ngomong. Kira-kira dengar gak Bapak antum? Enggak kan? Antum aja ketawa, ya kan? Dengar kan? Enggak masuk logika apa coba? Enggak dengar kan? Karena apa? Orang yang hadir di sini, Bapak antum enggak hadir di sini, dan yang kedua Anda enggak connected to him. Tidak terkoneksi dengan beliau, ya kan? Kecuali kalau pakai telepon. Anda minta nomor HP Bapak antum, nomor HP-nya. Anda telepon Pak Joko, Afwan Pak Joko gimana di Bogor, lagi ngapain? Lagi ngurus mobil misalnya. Anda minta dong mobil satu. Hal ini mungkin enggak? Maksudnya mungkin enggak dikasih anak mobil? Enggak juga sih. Iya enggak juga sih. Enggak, cuman dari segi apa ya? Keumuman kebiasaan manusia hal seperti ini wajar enggak? Wajar, bukan termasuk kesyirikan. Jadi satu, tawakal kepada Allah. Kedua apa? Konten permintaannya dimampu oleh makhluk yang diminta. Dan yang ketiga, pihak yang diminta hadir atau terkoneksi dengan kita. Bolehlah tambah yang keempat, tidak menjadi kebiasaan. Karena meminta pertolongan kalau dijadikan kebiasaan itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang-orang, ya. Begitu. Jadi itu, boleh kita meminta pertolongan kepada orang yang hidup dengan 4 kriteria yang tadi. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Albir di sini maknanya adalah perbuatan baik. At-taqwa di sini maknanya adalah menghindari yang dilarang. Itu maknanya di sini. Beda bir dan takwa itu. Albir yaitu melakukan amalan baik, perbuatan baik yang diperintahkan. Adapun at-taqwa meninggalkan apa yang dilarang. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam hal melakukan sesuatu yang diperintahkan dan menghindari sesuatu yang dilarang. Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kita disyaratkan untuk saling tolong menolong. Selama konten tersebut, konten pertolongan tersebut atau permohonan tersebut adalah yang dimampu oleh manusia atau orang yang bersangkutan, ya begitu. Wallahu taala alam. Jika ada pertanyaan mungkin dipersilakan Ummahat. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan di internet atau di apa? Di apa? Zoom ya, Pak. Jadi kesimpulan Ya, Pak. itu indikatornya ke tauhid ya. Tauhid. Jadi kesimpulannya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Iya, betul, Pak. Maka itu kesimpulannya itu. Di antaranya. Istilahnya kalau minta tolong manusia itu hanya ikhtiar. Tapi Ya. kuncinya kalau ya kepada Allah. Sahih. Kalau kita sakit ke dokter, bukan dokter lah menyembuhkan. Iya. Tapi Allah, cuma kita perantara sekali. Sahih. Iya. Makanya gitu kan. Iya, sahih. Jazakumullah khairan. Betul, Pak. Ya, ikhtiar itu manusia melakukan, adapun yang mentakdirkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan, fadhali. Kok pada menung baik ya? Hah? Anteng baik? Gak ada pertanyaan di Zoom atau ada? Gak ada yang nonton mungkin di Zoom mungkin.
Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup loh. Beneran. Ah. Ya, yang bertanya boleh segera pulang habis dijawab, nggak apa-apa, pulang nggak apa-apa. Tidak ada? Ya. Oh enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ah. Ya. Ini apa? Tukang minta-minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah? Pengamen. Atau tukang minta-minta? Robot, boneka. Oke, yang seperti itulah pokoknya. Pada asalnya memberikan dermaan kepada mereka karena mereka minta-minta atau ngamen itu haram. Iya. Yang pertama, hukum asal meminta-minta itu haram dalam Islam. Itu pertama. Oke, saya nggak minta-minta kok, saya ngamen. Daripada saya ngemis, mending saya ngamen. Ngamen itu sama aja. Itu sebenarnya minta-minta. Ngamen jadi robot, jadi dan apa ya, manusia silver, semuanya itu sebenarnya bentuk minta-minta tapi dengan format ngamen dan entertaining. Nah, sekarang apa persamaan mereka dan minta-minta? Persamaannya adalah mereka tidak memberikan manfaat pada kita, kemudian mereka meminta sesuatu dari kita. Itu. Kalau mereka bilang, kami akan hanya menghibur, maaf, saya tidak terhibur. Ya kan? Ini bukan berarti saya sendiri sangat simpatik dan sangat kasihan dengan rekan-rekan yang di jalanan itu. Ya, pengamen, manusia silver, kasihan dicat-cat seperti itu. Terus gimana cara sholatnya dia? Udah gitu telanjang dada lagi, nggak pakai celana pendek doang, pusernya keluyuran kemana-mana. Itu gimana? Mau sholatnya gimana? Saya pernah ngedapetin manusia silver di pertigaan di suatu tempat di Jakarta Selatan. Ada manusia silver, ada juga badut-badut yang isinya orang itu loh. Boneka-boneka isinya orang. Yang kadang kalau pulang di jalan raya kelihatan lesu banget gitu tuh biasanya. Tuh, di sebuah pertigaan. Kalau mungkin ibu-ibu tahu, pertigaan di area dekat Kali Ciliwung. Ayo, di mana Ibu ya? Tahu nggak Bu? Di daerah Pasar Rebo lah. Pasar Rebo kan ada pertigaan, lurus ke Tanjung Barat, kalau kanan ke Condet. Ya, nggak tahu kan Bu? Ya udah, nggak saya lanjutin kalau gitu, kalau nggak tahu. Pada malam hari itu kan macet banget itu tempat. Macetnya itu luar biasa, dari semua arah tuh, 3 arah macet semua itu. Lampu merah itu, mobil berebutan, motor berebutan. Di tengah-tengah kemacetan itu saya melihat
ada seorang anak kecil usia kisaran 4 tahun atau 5 tahun berdiri sambil megang semacam entah bungkusan Hexos, apa sih bungkusan relaksa kayak gitu gitulah pokoknya. Ngamen ini berarti sama satu boneka gitu. Ya, maka kemudian saya berhenti dulu di suatu tempat dan saya hampiri dia, saya panggil. Ternyata sindikatnya banyak. Ternyata di kegelapan itu teman-temannya banyak, Ibu. Mereka menunggu giliran. Jadi ada shift-shiftan di situ. Dan mereka rata-rata itu bisa jadi satu komplotan, satu kampung. Satu daerah lah gitu, bukan satu, karena Jakarta udah bukan kampung kali ya. Satu daerah lah, satu RT gitu. Tetangga-tetanggaan. Ngajak teman-temannya. Mereka usahanya seperti itu. Jadi ada singit, dan gak sembarangan untuk bisa ngamen di tempat-tempat itu. Atau bisa jadi manusia silver dan semisal di tempat itu. Ketika saya panggil satu, yang lain pada ikut. Saya terus wawancarai. Saya tanya ke mereka, ini kan jam 8:30 malam itu. Ini sekolah nggak anaknya sekolah? Ini buat biaya sekolah ternyata. Dan seterusnya. Ya. Dan saya tanya, kok ngamen kayak gini? Mereka ternyata mungkin jujur. Mereka sebenarnya nggak mau kayak gini, tapi qadarullah nggak punya kerjaan lain. Ada juga laki-laki juga, bapak-bapak juga ya kayak gitu. Bapak-bapak. Ya dia punya anak sampai 3. Saya tanya, udah sholat belum? Sholat isya. Udah Pak, tadi katanya. Beneran? Udah tadi sebelum kemarin kan sholat isya dulu di rumah. Allah alam ya, bener apa enggak dia ngomong gitu. Tapi saya suruh mereka itu sholat. Gimana mereka sholatnya kalau misalnya jadi manusia silver gitu. Dan orang kalau udah di jalan kayak gitu kan, sholat nggak ketahuan ya. Terus kalau jadi manusia silver, sholatnya di jamak gitu. Jamak takhir Pak. Ntar kalau udah mandi baru sholat di jamak takhir. Banyak yang seperti itu. Taib. Mereka sendiri sholat pun kayak gitu, nggak jelas. Mereka tidak memberikan jasa apapun kepada kita, apalagi ondel-ondel. Saya aja yang ada darah Betawi aja nggak setuju dengan ondel-ondel di jalanan. Baru kemarin ketika ke Lubang Buaya, ya naik motor, mobil motor berjejer itu belakang hanya untuk menunggu ondel-ondel yang lagi jalan. Kayak pengen saya toyorin ondel-ondel beli jatuh ini. Nah apa sih ngalangin jalan gitu loh. Ya, udah gitu nggak ditintin sama orang-orang mungkin karena simpatiknya mereka. Ini orang lagi nyari duit. Nyari duit itu yang bener. Jangan dengan alasan budaya kemudian bukannya menghibur orang maka malah bikin mangkel orang. Udah bikin mangkel, kita disodorin relaksa lagi. Bungkusnya maksudnya. Minta. Apa manfaatnya yang kita dapatkan sehingga kita harus memberikan dia sesuatu? Maka yang seperti ini semua pekerjaan haram. Kalau kita memberinya, maka kita telah melanggar syariat dan melanggar peraturan daerah. Melanggar syariat karena kita mendukung gerakan-gerakan semacam ini. Kecuali kalau misalnya kita memberinya bukan karena konteks dia minta-minta. Tapi dalam konteks lain misalnya. Dia nggak minta-minta. Kita kasih karena kita melihatnya kasihan. Itu mungkin boleh. Ya. Dan juga melanggar dalam konteks peraturan daerah. Karena perdanya itu tidak boleh ada pengamen. Dan semisalnya. Dan mereka itu benalu yang merusak sebenarnya. Sekarang coba kalau kita punya toko di pinggir jalan raya. Tanya ke pegawai kita. Dalam sehari berapa jumlah pengamen yang nyambangin toko kita. Bukan beli, bukan. Ngehibur tapi bikin mangkel. Ujung-ujungnya minta duit. Banyak, bisa 10 lebih. Maka menjamurnya hal-hal kayak gini kenapa? Karena satu, pemerintah tidak tegas. Dan karena kedua, masih banyak orang yang simpatik dan memberi mereka harta. Dan tahu nggak berapa jumlahnya? Saya pernah ketemu pulang dari daerah Jati Bening. Ya, pas pulang di malam hari jam 8:30 kira-kira atau jam 8-an. Saya dapetin anak kecil, 2 kakak beradik dengan 1 orang ibu berjilbab. Adiknya perempuan berjilbab, persis kayak Putriana juga usianya. Masih usia 3 tahunan, belum bisa bicara dengan cermat gitu, belum. Maka dia tanya, "Ibu ini kok anak-anak malam-malam dibeginikan gitu, dibawa untuk ngamen, nanti gimana?"
Ya mau gimana lagi Pak gitu kata dia. Ibu berapa sih penghasilan sehari dari ngamen kayak gini? Dia pakai amplify, pakai apa? Yang speaker yang kayak radio yang dibawa di tenteng itu loh. Biasanya dangdut biasanya. Tahu kan apa sih namanya? Apa gitu? Speaker ya? Ya pakai itu. Bawa itu. Dia tawaf tuh di daerah itu tuh. Maksudnya tawaf tuh muter-muter di situ. Dia lagi istirahat ya. Sama kedua anaknya. Maka dia bilang penghasilan kami mah enggak nyampe 100 per hari. Ya, Masya Allah enggak nyampe 100 per hari. Buat makan warteg lumayan itu. Nah kemudian suaminya kemana Bu? Ada suaminya itu di perempatan itu di dekat tol Kalimalang. Karena ada sungai Kalimalang, ada perempatan lampu merah di situ, daerah Jati Bening lah gitu. Di situ jadi apa? Jadi robot, Masya Allah, suami jadi robot. Kalau penghasilan suami gimana? Oh kalau suami mah alhamdulillah lebih besar daripada saya. Dalam hati ya kudu begitu emang, jangan kebalik gitu kan. Berapa emang? Alhamdulillah kalau suami mah sehari aja itu bisa lebih dari 100, Masya Allah. Kalau suaminya istiqomah jadi robot, itu 30 hari, itu udah 3 jutaan lebih itu. Karena keistiqomahan dan kegigihannya dalam mencari nafkah. Ditambah penghasilan emaknya, istrinya. Misal istrinya sehari 50.000, istiqomah 30 hari, 50 kali 3, 1,5 juta. UMR 3 juta, 1,5 juta, 4,5 juta. Hanya dari jadi robot dan dari ngamen kayak gitu, nggak perlu kecerdasan, nggak perlu suara bagus. Ini didiamkan. Kalau didiamkan oleh pemerintah, tidak ada yang menegaskannya, tidak yang melarangnya, tidak memberikan saluran yang baik untuk pekerjaan, maka ya wajar kalau menjamur. Dan kita itu haram untuk memberinya uang dengan konteks seperti itu. Karena sama dengan kita mendukung keculasan mereka dalam bekerja. Jadi nggak boleh Bu ya, tidak boleh. Ini bukan karena kita nggak kasihan, bukan karena kita nggak kasihan, tapi karena memang hukum syariat dan juga hukum agama, hukum peraturan daerah melarangnya, begitu. Ustaz, kalau apa? Kan kadang di Jawa juga suka ada tuh minta bantuan. Jawa mana nih? Ya, untuk kayak ya apa? Kampung. Bangun masjid atau yayasan, jalan raya juga. Di Jawa. Di Jawanan. Oh dengernya Jawa. Di jalan raya Iya. ada bantuan yang untuk masjid atau untuk yayasan yang berbau Islam. Tapi sekarang kan banyak ya seperti kayak Syiah dan sebagainya gitu. Syiah. Itu gimana tuh, Ustaz? Syiah. Enggak, maksudnya kita kan nggak tahu ya ini alamat, dia hanya memberitahu alamatnya gini di sini, tapi kita nggak tahu itu arahnya kemana, terus golongannya ya seperti itu kan. Kalau kayak gitu bagaimana, Ustaz? Nggak perlu ya? Ya sebenarnya jangan sih. Jalan-jalan seperti kan suka minta-minta, maksudnya minta bantuan dana gitu. Iya. Sebenarnya itu juga sindikat. Kalaupun ada yang betul ya, ada yang betul dan sebagiannya sindikat. Walaupun sindikat itu pakai rompi Bu, pakai baju seragam rompi kayak mahasiswa. Tetapi kok wajahnya Citayam semua gitu loh. Kesannya bajunya mahasiswa wajah Citayam tadi kan. Wah, ini bonge semua nih kayak ini. Gimana ya? Nah kalau kayak gini, saya melihat ini ada di daerah, ada di Kalibata. Padahal bukan Citayam, padahal ini di Kalibata, ya. Iya di Kalibata, di dekat taman di pertigaan yang mau ke Pasar Minggu Pancoran itu. Nah di situ, itu saya melihat waktu dulu kuliah dulu, waktu naik Kopaja dulu, macet-macetan di situ lah sama Kopaja dari diam. Itu sampai saya hafal bapak-bapak yang pakai peci tukang ojek, ya, pakai peci biasa gitu, terus pakai baju koko yang dari zaman jebot nggak ganti-ganti itu terus. Dan tromolnya gak ganti-ganti dan wajahnya sama, nggak ngomong, ya nggak ganti-ganti lah wajahnya. Terus habis itu, ya udah tiap pagi itu ketika ketika saya di situ, mesti itu beliau membagikan apa amplop-amplop. Iya, dibagiin amplop-amplop. Mending lah kalau isinya uang, nggak ada isinya, ya kan? Kita yang harus ngisi gitu kan. Maka ya Anda nggak pernah ngisi karena tahu seperti ini mah nggak bisa percaya gitu kan. Walaupun emang ada alamatnya. Pernah saya coba
telepon ke telepon ke nomor HP-nya, nggak nyambung. Dan memang ada dokumen entah dari majalah yang kemarin mengupas tentang ACT itu, apa namanya majalahnya? Tempo Tempo atau entah majalah Tempo atau yang lainnya mengupas tentang sindikat bisnis seperti ini ada. Ini ada. Tapi memang ada yang benar, seperti bantuan gempa, bantuan itu ada yang benar dari kalangan mahasiswa tertentu dan seterusnya. Tetapi ratio yang benar dengan yang fake, yang palsu itu kayaknya lebih banyak yang palsu. Di tempat yang sama, di Kalibata juga, di tempat yang sama, di lampu merah yang sama, saya mendapatkan ada juga kayak gitu. Donasi ini, waktu itu ada apa ya, saya lupa, apa Palestina atau apa gitu. Itu pakai blazer sederhana, ya, warnanya biru muda. Itu kelihatan mereka kelihatan muda dari segi postur, tapi dari segi wajah ya Citayam, ya nggak cocok ini dengan warna bajunya ini. Antum ini nggak cocok ini. Kok mereka bisa, kalau mahasiswa tuh kelihatan lah, mahasiswa benerin mahasiswa tuh kelihatan gitu loh. Educated, terus habis itu dari wajahnya, aura wajahnya beda lah. Tapi ini enggak nih. Ya, yang seperti ini mah gimana orang mau percaya gitu kan. Nah yang sindikat seperti ini haram. Kalau kita udah berprasangka ini nggak boleh, nggak haram. Ya, lagi pula saya nggak tahu kok peraturan daerah apakah boleh kita meminta bantuan donasi di jalan raya itu boleh atau enggak. Nah saya nggak tahu, belum pernah lihat. Tapi kalau untuk meminta murni untuk pribadi itu memang nggak boleh. Bahkan jualan dan dagang di trotoar sendiri itu sebenarnya ada peraturan daerahnya. Sebenarnya ya cuman gitu deh. Ya negeri Wakanda ya seperti itu, kadang-kadang ya tiba-tiba ada aja di trotoar. Ya kalau misalnya kita lewat Keramat Jati, jalan buat mobil cuma satu doang. Sisanya itu buat jualan apem. Bayangin aja. Iya. Apem yang dijual, ya. Jadi begitu ya. Ya begitu Bu ya. Jangan memberi kalau memang seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ayo Bang ya. Silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penegasan atau kesimpulan saja, ikhtiar seandainya keadaan kita sakit atau keluarga sakit, ikhtiarnya berarti hanya rumah sakit dan tidak. Kadang namanya kita di lingkungan berkeluarga ada yang menyarankan gitu. Nah, jadi itu satu pertanyaan gitu. Menyarankan untuk menyarankan kepadanya ada orang yang bisa gitu, karena ini jadi tadi pertanyaan saya satu penegasan, kesimpulannya kita ikhtiarnya hanya rumah sakit atau dokter gitu kan. Nah, yang kedua, saya pernah mengalami nih Ustaz, karena kita di Jakarta dari daerah datang berita seseorang sakit bukan fisik, psikis dan udah mengganggu lingkungan, minta dana. Gila, orang gila. Dia udah nyaris gila. Ya, minta dana siapa? Nah, saya sarankan masuk ke rumah sakit jiwa. Oke, saya bantu mencari dana. Saya dapat, ternyata tidak dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tetapi ada, yaitu entah orang pintar apa katanya mengobati, Ya. saya kan nggak tahu. Ya. Dan memang sembuh gitu loh kan. Akhirnya kan saya kecewa. Ya karena orang gila ketika diobati oleh sesama orang gila bisa sembuh Pak, karena Bu ya. Sama Bu. Ininya kayak kita Ustaz. Saya ikut itu tuh gitu kan. Saya nyari dana. Seakan-akan yang di kampung itu yang membantu mengobati ke orang gila tadi yang Iya. seakan-akan ngetawain saya buktinya sembuh gitu loh. Wah, saya jadi ya kecewa lah kita udah nyariin. Nah, kalau gitu tuh sikap kita tuh gimana tuh? Tapi duitnya tersalurkan ke mereka. Jadi saya kirim. Oh, ada sisanya nggak Bu sekarang? Malah yang bersangkutan sekarang katanya sembuh, malah udah dagang, jadi saya akan dicibirin, nah lo kan daripada ke rumah sakit jiwa gitu, jadinya ya saya udah kecewa tapi tidak bisa bicara. Oke. Yang pertama dulu Bu ya, ikhtiar itu apakah kalau sakit apakah mesti ke rumah sakit? Ya sebenarnya ikhtiar itu usaha mutlak ya. Selama usaha tersebut tidak melanggar syariat, maka nggak apa-apa. Mau ke orang yang memang bisa mijit dan memang sakitnya itu bisa disembuhkan pijitan ya nggak apa-apa, walaupun nggak ke rumah sakit. Rumah sakit hanya salah satu wasilah.
Ya, tapi kalau misalnya disebut paranormal, orang pintar, nah ini udah beda nih. Ya, pakai sesuatu yang aneh-aneh, pakai jampi-jampi atau rapalan yang tidak kita pahami, ini baru, ini jangan. Ruqyah pun termasuk wasilah, termasuk ikhtiar. Ruqyah termasuk ikhtiar, ya. Begitu ya. Jadi nggak terpentok pada rumah sakit aja. Yang kedua, apa yang tadi Ibu lakukan itu udah menjadi amalan baik ya. Adapun kalau salah sasaran sedekah dan kita nggak menyangka itu, maka tetap pahalanya sesuai dengan yang Allah janjikan. Itu urusan mereka itu udah. Kalau kita udah mengalokasikannya sesuai dengan niatan kita, tapi ternyata salah orang atau orang itu menyalahgunakannya, maka itu udah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau ternyata dia tadinya gila, kemudian datang ke orang gila karena punya kesamaan common sense, sembuh mereka, maka itu ya biarin aja, Bu. Ya udah biarin aja, namanya orang gila lah. Ya biarin aja. Ya alhamdulillah kalau udah waras ya alhamdulillah. Kalau memang mereka mencibir ya udah biarin aja. Biarin aja. Kalau misalnya kata tuh buktinya kalau paranormal, kalau orang itu sembuh, sebagian dari penyakit Allah Ta'ala takdirkan sembuh dengan sebab-sebab yang menjadi fitnah dan ujian. Bagi orang yang nggak percaya sama Islam, itu mereka percaya sama yang supranatural atau dukun dan semisalnya. Bagi orang yang punya akidah yang benar, itu tetap nggak percaya. Tetap dia percaya Allah lah yang menyembuhkan, sementara ini semua adalah ujian. Iya, kadang-kadang ada kok yang ke dukun, sembuh. Ketahuilah, kesembuhan dari dukun itu semua takdir Allah. Kesembuhan dari dukun itu hanyalah tipuan setan belaka yang boleh jadi pada waktunya nanti akan kumat maning. Ini bukan doain ya, tapi biasanya gitu. Kumat lagi. Dan ketika kumat harus dipertemukan dengan orang gila yang sama mungkinnya. Iya. Begitu. Ya seperti itu, sabar aja Bu dengan cibiran mereka sementara. Cibiran mereka itu sementara, tapi pahala Allah itu selamanya. Ya begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada lagi? Nggak habis-habis ini kayak, ya silakan. Dua lagi. Enggak, ini adalah dia dari siapa nih? Ya. Dari YouTube ya. Bismillah, Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih melakukan praktek kesyirikan, sedangkan kita khawatir saran atau nasihat kita justru membuat mereka marah kepada kita. Dosakah kita jika hanya diam lalu hanya mendoakan hidayah karena khawatir dengan kemarahannya? Jazakallahu khairan. Iya. Menasihati orang tua yang masih melakukan ritual kesyirikan, menasihati sesekali. Ya, dan carilah momentum yang tepat untuk memberitahu dan menasihati. Terutama ketika lagi sakit, mengajaknya bertaubat, mengajaknya kembali ke ajaran yang benar dan bertaubat dari ritual yang bid'ah atau syirik. Dan manusia itu, seorang anak terutama, tidak dibebani hidayah taufik, sehingga dia hanya dibebani menyampaikan. Urusan nanti diterima atau enggak oleh orang tuanya itu Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi tidak berdosa selama dia menyampaikan sesekali di momentum yang tepat, tidak terlalu berlarut, karena ini orang tua. Orang tua rata-rata tidak mau seringan dinasihati anak ya, karena ya memang tidak etis saja ya, tidak terbiasa dengan itu. Maka semoga Allah berikan taufik pada orang tua penanya ya. Jadi insya Allah tidak berdosa kalau disampaikan. Ada tadi ibu-ibu lagi? Ada? Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meluruskan pemahaman jika masih ada orang yang sangat besar rasa takutnya pada penampakan makhluk halus, walaupun makhluk yang seperti itu kadang tidak menampakkan diri. Jadi gimana solusinya kalau ada orang ketakutan sama penampakan setan gitu, padahal belum nampak? Jadi masih dalam kehaluannya gitu. Masih bayangan, masih di pikirannya. Di sini ada dua hal. Satu, ada khauf tabi'i, yaitu rasa takut yang bersifat natural. Makanya seperti ini wajar. Ada manusia takut sama kecoa. Itu bukan takut karena taat pada kecoa atau karena menyembah kecoa, bukan. Karena kagum sama kecoa enggak. Tapi karena geli, jijik, takut, enggak enak. Ini khauf tabi'i. Ya, kalau misalnya takut, misalnya ada pocong mukanya hancur, takut dia, tapi karena jelek gitu, maka ini wajar. Tapi kalau takut di sini ada perasaan bahwa kita ini berhak takut, kita ini atau jin itu
lebih besar daripada kita, maka ini rasa takut yang dilarang. Jadi silakan cek itu penanya, takutnya di situ apakah takut natural karena buruknya wajah dan semisalnya, karena was-was akan sesuatu yang tidak diketahui dari penampakan, atau takutnya di sini ada sifat ada sifat ta'zim dan pengagungan, atau merasa bahwa jin ini bisa menguasai kita. Kalau yang kedua ini haram. Dan saran anak kita ini gak perlulah takut dengan ya seperti itu. Kalau kaget, tafadhol. Kaget sekali, kaget gak apa-apa. Kalau bisa kaget yang keras supaya setannya juga ikut kaget. Ya, tetapi gak perlu berlarut-larut. Ya, sebagian dari kita itu ngeliat setan kabur gitu. Padahal setannya gak ngejar, ketawa setannya. Berhasil untuk menakut-nakuti atau ngerjain manusia. Ya, coba bedakan sama orang Arab. Ini karena kita Indonesia ini masih kental khurafat dan juga keikut dengan darah nenek moyang yang masih takut dan khawatir atau mengagungkan sebagian jin. Coba kalau orang Arab itu, mereka rata-rata nggak takut, tapi memang kaget sama setan, iya kaget, tapi nggak takut. Rata-rata nggak takut, rata-rata yang Muslim Arab nggak takut. Kita lihat jin langsung mungkin dihadapin dan marah mungkin orang Arab itu. Banyak kayak gitu. Ya. Tahu kok Indonesia enggak? Dia yang nyari jin, dia yang live streaming, dia yang nyari, dia yang ketakutan. Belum lagi yang YouTuber yang jinnya palsu semua. Boneka-boneka jin. Kuntilanak palsu. Dia yang nyari, dia yang bikin jinnya sendiri, dia yang ketakutan, dia yang kabur. Ada banyak seperti itu. Ajaib. Ya, ada juga kisah live streaming komplotan YouTuber ini. Gantian bertiga. Satu live streaming dia, nanti selesai sesi dia, nanti live streaming kedua, selesai ketiga. Yang ketiga itu yang kesian. Dan jin-jin yang dipakai jin-jin settingan. Teman-temannya sendiri pakai kostum setan, kan kunti merah lah. Ya saya nggak tahu pesulap merah apa jangan-jangan dari situ juga inspirasinya nggak tahu. Kuntilanak merah lah. Ada kuntilanak di Indonesia ini terbagi menjadi lahu qisman, ada dua macam. Kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Ya. Ada juga yang ketiga, susupan ketiga kuntilanak hitam, biasanya laki-laki kalau kuntilanak hitam. Iya. Tapi ini emang kata mereka begitu. Nah, suatu ketika kuntilanak merah yang temennya itu menampakkan gitu kan, di live streaming menampakkan ketakutan gitu, sok ketakutan. Ternyata ada kuntilanak merah yang beneran. Satu lagi dua, dan dia bingung. Ini kan bukan. Ini yang satu lagi siapa? Ternyata yang satu real, yang satu sahibnya. Maka langsung segera dia kabur dan hentikan live streaming karena ada sosok nyata gitu loh. Iya, jadi gitu. Iya, jadi ada yang beneran. Nah kemudian akhirnya kabur karena apa? Ada setan benerannya. Tuh sampai yang bikin setan aja juga takut ketemu yang beneran. Harusnya kan kalau bikin setan bohongan, ketemu yang beneran, alhamdulillah ketemu juga antum. Harusnya kan gitu. Iya. Ya di kita itu masih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, justru keberanian kita teruji. Sebaiknya kita pahami bahwa jin itu lebih rendah dari kita dan mereka pada asalnya takut sama kita. Asalnya jin itu takut pada manusia, beneran deh. Jin tuh asalnya takut sama manusia. Jadi mereka kabur duluan. Maka jangan jadi lucu lah. Kita lewat, jinnya ketakutan, kita ketakutan, sama-sama takut, merinding dua-duanya. Nanti nunggu siapa yang berani duluan. Enggak, ya, jangan gitulah, masa sama-sama takut. Iya. Iya, jadi asal jin itu takut sama manusia. Jadi manusia jangan malah ikutan takut, jadi lucu nanti ya. Ya, cukup sekian ya Bu ya. Udah mau maghrib ini. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.